Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kedua dengan materi psikologi sebagai jiwa. Pada pertemuan kali ini akan mencapai beberapa indikator capaian pembelajaran, yaitu diantaranya menjelaskan konsep psikologi sebagai jiwa, menjelaskan konsep psikologi pendidikan, menjelaskan objek dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama ada konsep psikologi. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang bermakna ilmu. Jadi sebuah kata psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Konsep psikologi secara etimologis dapat dilihat berdasarkan PowerPoint berikut, yaitu psyche ditambah logos. Bahasa Latin dari psikologi sendiri yaitu psikologikia. Bahasa Inggrisnya psikologi, bahasa Belandanya psikologie, bahasa Indonesianya psikologi, yang sama-sama mengartikan yaitu sebagai ilmu jiwa. Berikut bagannya. Dikemukakan oleh Gerugan pada 2012, ilmu jiwa itu merupakan istilah bahasa Indonesia sehari-hari dan dikenal setiap orang. Sedang kata psikologi merupakan istilah atau ilmu pengetahuan, suatu istilah yang saintifik, ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu. Yang kedua, ilmu jiwa memiliki arti yang lebih luas dibanding istilah psikologi. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, tetapi juga segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat yang disepakati para sarjana psikologi zaman sekarang. Istilah ilmu psikologi menunjuk pada jiwa pada umumnya, sedangkan istilah psikologi menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. Dengan pengertian seperti itu, jelas bahwa apa saja yang disebut ilmu jiwa belum tentu psikologi, tetapi psikologi itu senantiasa disebut juga ilmu jiwa. Jadi, terdapat perbedaan antara ilmu jiwa dengan psikologi. Psikologi merupakan ilmu jiwa yang ilmiah, yang saintifik. Karena itu dalam mempelajari psikologi harus dari ilmu psikologi sebagai suatu sains. Sebagai suatu ilmu, psikologi merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan ilmiah, merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian-penelitian ilmiah. Beberapa pendapat ahli dari Dirganunarsa. Terdapat 3 kekuatan jiwa manusia. Yang pertama ada berpikir atau logician. Yang kedua ada berkehendak. Yang ketiga ada keinginan. Beberapa pendapat ini dirangkum dari pendapat Dirganunarsa. Ada jiwa adalah jumlah dari daya hidup dengan proses-prosesnya, fungsi jiwa, kemampuan untuk mengenal dan berkehendak. Dan John Locke, unsur atau elemen terkecil dari jiwa manusia ialah simple idea. Dari James Whale, jiwa merupakan susunan yang tidak terbatas dari elemen-elemennya dan susunan ini dapat diuraikan dalam elemen dasarnya. Jiwa atau mental merupakan perpaduan dari elemen-elemen atau kesatuan yang bersifat tersendiri, berbeda dengan sifat elemen-elemen dasarnya. Karena itu, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik perilaku yang termasuk perbuatan, misalnya berjalan, lari, dan bercakap-cakap, maupun yang termasuk penghayatan, yaitu perasaan, pikiran, motivasi, reaksi berbagai kelenjar, dan lain-lain, dalam hubungannya dengan lingkungannya. Psikologi atau ilmu jiwa dapat juga dipelajari dengan secara ilmiah. Psikologi membatasi kajian pada hal-hal yang ilmiah, sementara ilmu jiwa mencakup hal yang lebih luas yang tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Sesuatu dapat dipelajari secara ilmiah jika keberadaannya dapat diobservasi.
Yang dipelajari dalam psikologi bukan jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi dari keberadaan jiwa atau gejala kejiwaan, yaitu tingkah laku manusia. Jadi, objek kajian psikologi adalah soal tingkah laku. Klasifikasi psikologi terbagi dua. Yang pertama, psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum mempelajari tingkah laku manusia dewasa, berbudaya, dan normal. Psikologi khusus mempelajari tingkah laku yang khusus menekankan pada aspek-aspek tertentu. Psikologi khusus terbagi lagi menjadi 4. Psikologi forensik, psikologi perkembangan, psikologi kesehatan, dan psikologi budaya atau gender. Sedangkan psikologi khusus, psikologi industri, psikologi klinis, psikologi ABK, psikologi sosial, dan psikologi pendidikan yang saat ini kita pelajari. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi khusus yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Itu menurut Santrok. Psikologi pendidikan merupakan psikologi terapan yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah psikologi dalam praktik pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan terdapat beberapa. Yang pertama, belajar, proses belajar dan hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak, motivasi, intelijensi, disiplin, manajemen kelas, dan lain-lain. Penyesuaian diri anak di sekolah, lingkungan belajar di sekolah, perkembangan siswa, yaitu bahasanya, sosial, moral, dan kognitif anak. Ada juga teori belajar, ada perilaku, tingkah laku anak, penempatan jurusan, rencana sekolah, dan pekerjaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua dari mata kuliah psikologi pendidikan ini. Saya sudah menyiapkan file PowerPoint-nya pada LMS. Kalian bisa mendownloadnya di pertemuan kedua, yaitu psikologi sebagai jiwa. Kalian juga bisa mendownload artikel-artikel yang berhubungan dengan psikologi jiwa, lalu mempelajarinya dengan baik. Saya juga memberikan tugas pada pertemuan 2 kali ini, yaitu mereview literatur psikologi sebagai jiwanya. Perhatikan tenggat dan batas waktu pengumpulan tugas. Cukup sekian dari penjelasan dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.